ya Allah ya Rabbal Alamin. Para ikhwan, para muhibbin, kita akan melanjutkan kajian kitab Faidul Rabbani atau kitab Manaqib At-Tijani yang tadi kita sudah bacakan bersama. Allahumma syurna fi zumrati abil faidil tijani wa amidana bimadadi khatmil awliya'il khidmani wirasatan min imaminal hammami wa anna min ahadihim man idza ra'ahu syahshun wa qala lahu ra'i ishhad bi anni ra'aituka ya dal khilalil mardiyah wa qala lahu al-mar'iyyu syahidtu laka bi annaka ra'aitani fa inna ra'i yadkhulunal jannata bi amanin wa salam. Masih membahas tentang keutamaan jaminan yang khusus diberikan kepada ikhwan, kepada orang-orang yang sudah dibaiat dan melaksanakan segala wiridan-wiridan thariqah dengan istiqomah, akan mendapatkan keutamaan, akan mendapatkan jaminan. Seperti yang pernah kita bahas kemarin, salah satunya kita kemarin membahas barang siapa yang melihat idza ra'ahu syahsun yaumal isnaini awil jum'at, hari Senin atau hari Jumat, fa inna ra'i yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala iqabin. Maka barang siapa yang melihat Sidi Syekh Ahmad At-Tijani pada hari Senin ataupun hari Jumat akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab, tanpa hisab dan tanpa siksa. Kemarin sudah kita terangkan juga setiap hari dan hari Senin dan hari Jumat dibiasakan ba'da sholat subuh membaca sholawat Fatih 10 kali sambil menutup mata dengan telapak tangan kanan. Alhamdulillah ikhwan tadi mudah-mudahan sudah melaksanakan hari Senin dan hari Jumat. Supaya apa? Supaya mudah-mudahan kita betul-betul dimudahkan oleh Allah untuk bisa melihat. Kalau memang masih belum bisa melihat, paling tidak kita merasa dilihat. Wirasatan min imaminal hammami, ini adalah warisan dari imam kita yang sangat konsisten. Kita menjadi ikhwan dari guru kita, dari murabbi kita, yaitu al-khatmul awliya, penutup dan penyempurna para wali. Al-khatmul awliya, kalau di para wali, al-khatmul awliya adalah Sidi Syekh Ahmad At-Tijani. Al-khatmul anbiya, penutup para nabi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai ikhwan thariqah Tijani, sebagai muhibbin thariqah Tijani patut bersyukur. Ini khusus diberikan kepada Tijaniyin semuanya. Bagaimana tidak kita beruntung? Kita bayangkan saja setiap wadhifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali hadir. Begitupun guru kita Sidi Syekh Ahmad At-Tijani hadir. Kita berkumpul dengan orang-orang yang begitu amat mulia. Begitupun mukodam-mukodam kita. Walaupun mukodam itu sudah meninggal, tetapi mukodam itu secara ruhnya akan bersama dengan murid-muridnya. Maka ikhwan muhibbin thariqah Tijaniyah, ini adalah fadilah, fadl yang sangat luar biasa dari guru kita Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Kalau orang tanpa thariqah, dia hanya mengamalkan amaliyah yang dia kerjakan seperti sholatnya saja, tanpa mengambil thariqah apapun, maka akan sangat berat sekali
untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita masuk thariqah, maka disitulah ada jaminan, ada keutamaan yang khusus karena fadl, karena madad, pertolongan dari Allah langsung kepada guru kita Sidi Syekh Ahmad At-Tijani. Inilah kekhususan yang luar biasa. Wa anna min ahadihim man idza ra'ahu syahsun wa qala lahu ar-ra'i. Dan sesungguhnya di antara mereka di mana ada orang yang melihat wa qala lahu ar-ra'i, maka yang melihat ini akan berkata, ishhad bi anni ra'aituka ya dal khilalil mardiyah. Saksikanlah sesungguhnya aku melihat engkau, hai orang-orang yang diridhoi. Ketika kita sudah terbuka mata hatinya, mata hati inilah yang nanti akan melihat Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Kenapa selama ini kita belum bisa melihat? Mungkin masih terhalang oleh dosa-dosa kita. Mungkin masih banyak sampah-sampah numpuk di hati kita. Maka ketika Rasulullah SAW akan diisrokan dan dimi'rajkan, Rasulullah dibelah dulu dadanya, dioperasi terlebih dahulu, diambil hatinya oleh malaikat Jibril, dibasuh 3 kali oleh air Zam-Zam. Ini menandakan bahwa hati itu harus bersih. Ketika ingin bertemu dengan Allah, diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah, bertemu dengan Allah, hati Nabi dibersihkan terlebih dahulu. Bukan karena kotor, bukan, tapi sebagai hikmah untuk kita sebagai umatnya. Ketika kita mau bertemu dengan Allah, hati kita harus dalam keadaan bersih. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat ini adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Mungkin kita tidak akan pernah ada undangan khusus diisrokan dan dimi'rajkan, karena itu mukjizat yang khusus diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita sebagai umatnya diberikan keutamaan, yaitu sholat 5 waktu bagaikan mi'raj kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja ketika sholat kita mi'rajnya kemana biasanya ini? Allahu Akbar, mi'rajnya ke pasar, mi'rajnya ke makanan, mi'rajnya fulus. Inilah kenapa, karena masih terhalang oleh dosa-dosa kita, karena masih terhalang oleh sampah-sampah yang ada di dalam hati kita. Kalau sampahnya sudah bersih, hatinya tadi dibasuh 3 kali, langsung dimasukkan oleh malaikat Jibril. Yang pertama adalah ilmu. Kenapa ilmu yang dimasukkan? Karena ibadah tanpa ilmu tidak akan diterima. Ibadah tanpa ilmu tidak akan diterima. Kita sholat asal sholat, kita zikir asal zikir, kita baca Quran asal baca Quran, tidak pakai makharijul huruf, tidak dipakai tajwidnya, tidak pernah mau belajar ilmunya, maka sama dengan sia-sia saja. Yang kedua dimasukkan hilim. Hilim artinya di mana dia mendapatkan nikmat, alhamdulillah. Di mana dia mendapatkan kesusahan pun, alhamdulillah. Inilah hati yang luar biasa. Kalau dapat kabar gembira, alhamdulillah, sujud syukur. Pas dapat musibah, ngeluh. Nah ini belum bisa bersih hatinya. Yang ketiga dimasukkan hikmah. Setiap yang terjadi di dunia ini semuanya mengandung hikmah dari Allah. Kita menjadi orang Indonesia, ada hikmahnya. Kita menjadi anak petani, ada hikmahnya. Kita punya pekerjaan di dinas perhubungan, ngojek, seumpama, itu pun ada hikmahnya. Semuanya ada hikmahnya. Dan yakin kalau kita bersyukur kepada Allah, hati kita nanti akan bersih dari penyakit-penyakit hati. Sampah-sampah hati banyak sekali. Dari mulai ria, apalagi orang-orang yang thariqah. Jangan sampai hati kita ada ria dalam hati. Ria pamer, ada ujub,
ada takabur, ada nifak, munafik, ada hasud, iri, dengki, dan lain-lain. Banyak sekali penyakit-penyakit hati yang harus kita buang jauh-jauh sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun ketika kita bertemu dengan Rasulullah, dengan Sidi Syekh Ahmad At-Tijani ketika wadifah, kok belum kelihatan ya? Kok nggak kelihatan ya? Ada kain putih membentang di depan kita. Bukan untuk tempat duduknya Rasulullah, bukan sebetulnya. Tetapi itu sebagai barometer kita di sini sedang fokus untuk berzikir kepada Allah. Paling tidak kalau belum bisa melihat Allah, kita merasa dilihat oleh Allah. Kita merasa dilihat oleh Rasulullah. Ketika zikir wadifah kita merasa dilihat oleh guru kita Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Dan ketika zikir kita merasa dilihat oleh mukodam-mukodam yang pernah menalkin kita, walaupun sudah meninggal. Ini adalah fadilah, fadl yang luar biasa. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan hati yang bersih, suatu ketika walaupun sampai meninggal belum pernah melihat Rasulullah, belum pernah melihat Sidi Syekh Ahmad At-Tijani, tapi janji dari Rasulullah SAW, barang siapa yang menjadi ikhwan thariqah Tijani ketika meninggal belum akan dicabut nyawanya oleh malaikat Ijrail sebelum Rasulullah SAW dan Sidi Syekh Ahmad At-Tijani menampakkan wajahnya kepada orang yang akan meninggal. Allahumma amin. Makanya orang-orang ikhwan thariqah Tijani kalau meninggal pasti sedang tabassum, sedang senyum, karena melihat Rasulullah dan Sidi Syekh Ahmad At-Tijani. Malaikat Ijrail berhenti sejenak sebelum ikhwan thariqah At-Tijani meninggal dunia. Bagaimana kalau kita sebagai ikhwan thariqah Tijani merasa bahwa sholat kita dulu sebelum kita tobat, sebelum sekarang mungkin banyak yang bolong-bolong. Dalam Jawahirus Syam khusus untuk para ikhwan thariqah Tijani untuk membiasakan sholat kafarat. Syekh Muhammad Al-Attar mengatakan sholat kafarat ini dilaksanakan pada hari Jumat, ba'da Jumat sebelum asar. Jadi sebelum berangkat ke Jawiah, kita sholat kafarat. Kalau sempat, sholat kafarat. Sholat kafarat hari Jumat, setiap hari Jumat, bebas mau bulan apa saja. Caranya bagaimana? 4 rakaat tanpa tasyahud awal. 4 rakaat tanpa tasyahud awal. Berarti 4 rakaat langsung. Rakaat pertama, kedua, ketiga sampai keempat sama bacaannya. Yang pertama baca surat Al-Fatihah. Setelah baca surat Al-Fatihah, setelah itu membaca ayat kursi 7 kali. Membaca ayat kursi 7 kali, selesai baca ayat kursi 7 kali, baca surat Al-Kautsar 15 kali baru ruku. Kerjakan hanya 4 rakaat saja. Itu bisa menebus 70 tahun sholat yang bolong-bolong. Untuk dirinya sendiri, untuk istrinya, dan untuk orang tuanya, begitupun untuk anaknya. Ini khusus ikhwan thariqah Tijani. Khusus. Ini khusus. Kalau dibicarakan kepada orang awam, gak ngerti nanti malah. Khusus thariqah Tijani. Ada kekhususan yang diberikan oleh Sidi Syekh Ahmad At-Tijani kepada kita sebagai murid-muridnya, melaksanakan sholat kafarat. Niatnya usolli kafaratun 5 fatani 4 rakaatin mustaqbilal Ka'bah, seperti itu biasa ya. Yang penting dalam hati qasdul fi'li dan takyin. Yang pertama usolli kafarat, segitu aja udah cukup dalam hati. Karena niat tempatnya di dalam hati. Usolli kafaratin 5 fatani
untuk menambal sholat-sholat saya yang masih bolong, boleh. Nanti diamalkan. Itu dari guru-guru saya dalam muqaddam-muqaddam thariqah Tijaniyah. Maka para ikhwan, para muhibbin, kalau merasa mungkin sholat kita banyak yang masih bolong-bolong, bisa diamalkan. Selain kemarin membaca sholawat Fatih 10 kali setiap ba'da subuh, yaitu ba'da Jumat sebelum asar, melaksanakan sunat sholat kafarat namanya. Mungkin ada sholat taubat, sama saja. Fungsinya untuk membersihkan diri kita dari segala dosa. Para ikhwan dan muhibbin, ishad bi anni ra'aituka ya dal khilalil mardiyah wa qala lahul mar'iyyu, maka berkata juga orang yang dilihat tersebut, syahidtu, aku menyaksikan, laka bi annaka ra'aitani, engkau melihatku, fa inna ra'i yadkhuluna jannata bi amanin wa salamin, maka sesungguhnya orang-orang yang bisa melihat Sidi Syekh Ahmad At-Tijani yadkhuluna jannata bi amanin wa salam, akan masuk surga dengan sentosa dan selamat. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Paling tidak kita istiqomah, kita zikir pagi sore, wadifah, hailalah, enggak ketemu nih. Sidi Syekh Ahmad At-Tijani enggak kelihatan sama kita. Tapi paling tidak ketika syakaratul maut kita dijamin akan melihat Sidi Syekh Ahmad At-Tijani dan Rasulullah SAW. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah, istiqomah dalam melaksanakan zikir lazimah, wadifah dan hailalah. Ini adalah sebuah fadl, keistimewaan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah, kekuatan untuk selalu istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.